Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke chapter 13 mengenai departementalisasi. Untuk tahap awal kita harus paham dulu apa sih dimaksud dengan konsep departementalisasi. Nah, yang pertama yang kita harus pahami bahwa setiap pabrik itu akan memiliki beberapa departemen-departemen yang akan memproduksi suatu produk. Berarti pabrik itu memiliki beberapa departemen-departemen. Nah, otomatis setiap departemen ini itu akan mengeluarkan biaya-biaya tentunya. Bisa berupa direct material, bisa juga direct labor, dan juga FOH. Pasti departemen ini akan mengeluarkan factory overhead. Nah, karena tiap departemen ini mengeluarkan FOH, tentu saja untuk sebagai pengendalian mereka juga harus mempertanggungjawabkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, ini tadi terkait dengan penentuan tarif FOH ya, bisa berupa tarif tunggal, bisa juga berupa tarif beberapa departemen. Jadi karena pabrik ini memiliki beberapa departemen, otomatis nanti rate FOH juga akan diestimasi setiap departemen-departemen tersebut. Oke. Nah, tapi tentu saja ya, produk itu nggak selalu melewati departemen yang ada di pabrik. Ada juga sih memang yang melalui semua departemen, katakan misal departemen pemotongan, kemudian departemen perakitan, ada juga departemen finishing misalnya. Maka produk ini akan melewati semua tahap-tahapan yang ada di departemen tersebut, prosesnya ya. Proses dari mulai pemotongan, kemudian perakitan, dan juga finishing. Nah, tapi ada juga produk itu yang nggak melewati semua departemen. Nah, ini biasanya kita kenal ada istilah departemen produksi, ada departemen jasa. Nah, ketika itu memiliki departemen jasa, maka produk itu biasanya nggak melewati departemen jasa, ya, nggak melewati secara langsung istilahnya gitu ya, nggak melewati secara langsung. Jadi produk tersebut hanya melewati departemen produksi saja. Oke. Nah, ini contohnya ya, departemen produksi ya, yang punya kontribusi langsung terhadap pembuatan produk dari mulai pemotongan, perakitan, pencampuran, finishing mungkin, atau proses memasukkan ke dalam kemasan ya, seperti itu. Nah, kalau departemen jasa itu tidak langsung berkaitan dengan proses produksinya, dengan produknya. Kayak misal departemen pemeliharaan mesin-mesin, itu kan nggak berkaitan langsung dengan produk. Dia hanya sifatnya memelihara mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi. Kemudian departemen misalnya pengendalian produksi, ini kan juga tidak langsung berkaitan langsung ya dengan proses produksinya ya. Ini sebagai kontrol terhadap jumlah unitnya ya, seperti itu. Kemudian contohnya lagi departemen penyimpanan misalnya, itu juga nggak berkaitan langsung. Nah, tapi kan tentu saja di departemen jasa ini akan mengeluarkan biaya. Ya, akan mengeluarkan biaya walaupun departemen jasa kan. Bagaimana si departemen jasa ini memelihara mesin? Pasti kan ada stok spare part di sana, ya, ada tenaga kerja yang menservis atau memelihara ya, memperbaiki mesin-mesin tersebut gitu. Atau ada juga alat-alat lain yang digunakan. Nah, tentu saja departemen jasa ini akan mengeluarkan biaya, ya, akan mengeluarkan biaya untuk sesuai dengan fungsinya. Nah, biaya itu nanti akan masuk ke dalam kategori FOH, ya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan di departemen jasa itu dikelompokkan sebagai factory overhead. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita ada kenal lagi istilahnya biaya departemen langsung ya.
ada juga biaya departemen tidak langsung. Kalau biaya departemen langsung ini adalah biaya tersebut dapat ditelusuri ke departemen tertentu spesifik, ya, misalnya indirect labor, supervisor yang mengawasi proses pembuatan dari misalnya kapas menjadi benang, itu kan clear. Jadi pengawas itu memang dia merupakan tenaga ahli ya yang memiliki kemampuan mengawasi proses pembuatan dari kapas menjadi benang gitu. Punya keahlian khusus. Indirect material itu juga ya spesifik gitu. Pemeliharaan mesin pembuatan baju misalnya, itu kan juga fokus ya. Depresiasi penyusutan mesin di departemen A misalnya, itu kan juga langsung. Nah, ini dinamakan dengan biaya departemen langsung. Nah, ada juga biaya departemen tak langsung. Biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke departemen-departemen karena memakainya barengan. Misalnya listrik, contohnya ya. Biaya listrik, perusahaan itu kan mendapatkan tagihan listrik dari PLN itu kan jadi satu. Nah, itu kan susah nih. Berapa dipakai oleh departemen A, berapa departemen B, departemen C nggak bisa dilihat. Ya, sewa juga sama ya. Biaya sewa gedung pabrik. Nah, itu kan susah alokasinya. Untuk departemen A, B, C, D, nah itu kan dipakainya rame-rame. Penyusutan gedung, ya itu juga sama ya. Gitu. FOH yang terpakai oleh beberapa departemen. Jadi ada beberapa contoh-contohnya ya. Nah, kemudian nanti biaya departemen tidak langsung ini akan dialokasikan akan dialokasikan berapa untuk si A, berapa untuk si B, berapa untuk si C, berapa untuk si D dan E gitu. Nah, dasar digunakan apa? Nah, biasanya gunakan ukuran output. Kalau misalnya penyusutan gedung mungkin nanti dasarnya adalah luas ruangan yang dipakai oleh departemen A. Berapa? Luas ruangan yang dipakai oleh departemen B. Nah, baru nanti kita alokasikan biaya penyusutan gedungnya. Sewa juga sama gitu. Nah, kalau tidak bisa juga menggunakan ukuran output atau biaya FOH itu enggak spesifik gitu. Nah, nanti bisa menggunakan ukuran lainnya ya, ukuran lainnya. Nah, ini sebagai contoh ya, misalnya sewa gedung, maka dasar alokasinya adalah luas tanah. Ya. Berapa luas tanah untuk departemen A misalnya ya, departemen B ini anggap aja departemen produksi ya, kemudian ada departemen X, ada departemen Y, ini merupakan departemen jasa. Nah, maka nanti sewa gedung ini ya, misalnya sewa gedungnya misalnya setahun 24 juta misalnya ya. Maka 24 juta ini akan dibebankan ke A berapa? Sesuai luas tanah yang dipakai oleh departemen A. Misal luas lantainya katakan 100 meter, maka nanti si A bagiannya adalah 100 meter ya, per total seluruh luas tanah misalnya. Katakan 500 meter ya, dikali 24 juta. B juga sama, bagiannya seperti itu. Kemudian depresiasi gedung, nah ini juga dasarnya paling mudah luas tanah. Asuransi kebakaran gedung juga sama, luas tanah juga. Pemeliharaan gedung ini juga luas tanah. Ya. Kemudian ada juga dasarnya jumlah pegawai, superintenden, dan telepon pegawai juga bisa. Listrik juga bisa berdasarkan luas tanah atau luas lantai. Ya. Oke, seperti itu. Oke, nanti kita akan mempelajari bagaimana mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. Jadi ini tahap berikutnya ya. Tahap pertama kita akan mengalokasikan biaya departemen tak langsung ke semua departemen, baik itu produksi dan jasa. Nah, nanti kan departemen jasanya akan terkumpul lah biaya-biaya kan ya, dari hasil alokasi departemen tak langsung tadi ya kan. Nah, nanti dikumpulin tuh jasa X berapa hasilnya ya. Z berapa hasilnya. Nah, totalnya nanti total departemen jasa kosnya akan dialokasikan ke departemen produksi dengan metode